Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Ustazah Ani, kita melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu tentang operasi hitung satuan waktu part 2. Di sini untuk operasi hitung satuan waktu akan berisi latihan-latihan soal. Sudah siap, Nak? Latihan soal yang pertama. Di sini ada soal 21/2 jam. Itu ditanyakan berapa menitnya. Caranya 21/2 jam. Karena ini bentuknya adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 21/2 itu sama dengan 2 kali 2, 4 ditambah 1. Berarti 5/2. Karena yang ditanya itu menit, sedangkan yang diketahui itu jam, maka jam ke menit itu sama dengan 60 menit. Maka kita kalikan dengan 60 menit. Menjadi atau menghasilkan 5 dikali 60 menit per 2. Sama dengan 300 menit per 2. Maka hasil akhirnya adalah 150 menit. Jadi 1/2 jam itu sama dengan 150 menit. Contoh soal yang kedua. Di sini ada 1/2/5 jam, 120 detik, ditanyakan berapa menitnya. Caranya kita pisahkan satu persatu. Yang pertama, 1/2/5 jam dulu yang kita cari. Sama seperti cara yang nomor 1, 1/2/5 kita jadikan pecahan biasa menjadi 7/5. Karena dia jam dan kita ubah ke menit, maka kita kalikan dengan 60 menit. Menghasilkan 7 kali 60 dibagi 5. 7 kali 60 itu sama dengan 420. Maka hasilnya adalah 420 dibagi 5. Hasil akhirnya yaitu 84 menit. Nah, kalau kita sudah tahu 1/2/5 jam itu adalah 84 menit, kita cari 120 detik itu berapa menit. Karena yang diminta itu menit dan yang diketahui itu detik, maka 120 kita bagi dengan 60. Menghasilkan 120 dibagi 60. Hasilnya adalah 2, yaitu 2 menit. Maka 1/2/5 jam, 120 menit, itu sama dengan 84 menit ditambah 2 menit. Sama dengan 86 menit. Seperti itu, Nak. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, jika ada pertanyaan bersusun seperti ini. 3 jam, 10 menit, 53 detik, ditambah dengan 1 jam, 44 menit, 12 detik. Kita tambahkan biasa terlebih dahulu. 53 ditambah 12 menghasilkan 65. 10 ditambah 44 menghasilkan 54 menit. 3 ditambah 1 sama dengan 4 jam. Kemudian kita lihat di sini ada 65 detik. Tidak ada 65, maka kita kurangi 60. 65 detik kita kurangi 60 menghasilkan 15 detik. Sedangkan 60 detiknya atau 1 menitnya kita tambahkan di menitnya. Berarti 54 ditambah 1 menit menghasilkan 55 menit. Untuk 4 jamnya tetap. Maka hasil akhirnya adalah 4 jam, 55 menit, 15 detik. Kemudian soal yang keempat. Kalau ini tadi adalah penjumlahan, sekarang pengurangan. 6 jam, 40 menit, 22 detik dikurangi 3 jam, 42 menit, 39 detik. Ayo kita kurangi. 22 dikurangi 39. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka kita pinjam. Pinjam dari 1 menit di 40 menit. Karena kita mengurangi 1 menit, maka kita tambahkan berapa di detiknya? Kita tambahkan 60.
60. Kenapa ditambahkan 60 bukan 100, Ustazah? Karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti 60 ditambah 22 menghasilkan 82 detik. Sekarang kita lihat menitnya. Ini tadi sudah dikurangi 1 berarti 39. 39 dikurangi 42 bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka kita pinjam 1 jamnya dari 6 jam. Maka 6 jam kita kurangi 1, kita tambahkan ke menit. Kita tambahkan berapa? Kita tambahkan 60 juga. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti 60 ditambah 39 sama dengan 99 menit. Sedangkan 6 jam tadi karena sudah kita kurangi 1, sisanya adalah 5 jam. Kemudian kita kurangkan dengan 3 jam, 42 menit, 39 detik. 82 dikurangi 39, hasilnya adalah 43 detik. 99 menit dikurangi 42 menit menghasilkan 57 menit. 5 kita kurangi dengan 3 sama dengan 2 jam. Gitu nak ya. Selanjutnya, latihan soal selanjutnya yaitu ada 3, 1/2 jam setelah pukul 12 lebih 15 adalah pukul berapa? Caranya bagaimana? Kita mencari dulu 3, 1/2 jam itu berarti kan 3 jam lebih 30 menit. Maka kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. 3,30. Maka 3,5 jam setelah 12.15 itu sama dengan pukul 12.15 kita tambah dengan 3 jam 30 menit. 15 tambah 30, 45. 12 tambah 3, 15. Berarti pukul 15 lebih 45 menit. Seperti itu ya caranya untuk mengerjakan yang nomor 5. Kemudian untuk yang nomor 6, lengkapi tabel berikut. Di sini ada tabel WIB, WITA, WIT. Apa WIB, WITA, WIT? Ini adalah waktu Indonesia bagian Barat. Jika WITA, waktu Indonesia bagian Tengah. Dan yang terakhir WIT atau waktu Indonesia bagian Timur. Ingat, matahari itu terbit dari timur ke barat. Berarti dari posisi timurlah matahari itu lebih dahulu terbit. Jika matahari lebih dahulu terbit dari posisi timur, maka pagi atau waktu pagi lebih cepat datangnya di daerah timur. Jadi jika bagian baratnya masih pukul 5, maka bagian tengahnya itu sudah pukul 6, 1 jam lebih dahulu daripada bagian barat. Begitu pula, maka bagian width-nya atau bagian timurnya itu sudah pukul 7, 1 jam lebih dahulu daripada bagian tengah atau 2 jam lebih dahulu daripada bagian barat. Karena apa? Mataharinya kan terbitnya dari timur. Jadi timur pagi lebih dulu daripada bagian-bagian yang lain. Jadi jika witanya diketahui adalah pukul 12, maka yang bagian barat itu masih pukul 11. Sedangkan bagian timurnya sudah pukul 13. Perbedaan antara WIB ke WITA itu 1 jam. WITA ke WIT atau ke timur juga 1 jam. Tetapi WIB ke WIT itu 2 jam. Paham nak ya? Yang terakhir, jika diketahui waktu Indonesia bagian timurnya sudah pukul 20.00, maka bagian tengahnya berapa? 19.00. Bagian baratnya berapa? 18.00. Selanjutnya kita masuk ke soal cerita. Di sini Tasya dan keluarganya akan pergi ke rumah nenek di Bali. Tasya berangkat dari Jakarta pada pukul 8 pagi. Mereka akan menempuh perjalanan lewat jalur udara.
Lama perjalanan sekitar 4 jam. Pukul berapa Tasya dan keluarga tiba di Bali? Perhatikan perbedaan waktu antara Jakarta dan Bali. Jakarta berada di bagian barat, sedangkan Bali sudah masuk ke bagian tengah. Ayo kita bahas bersama. Apa yang diketahui? Yang pertama, waktu berangkatnya pukul 8 pagi. Lama perjalanannya 4 jam. Yang ditanyakan adalah pukul berapa Tasya dan keluarga tiba di Bali. Yuk kita jawab bersama. Waktu tiba itu sama dengan jam berangkat ditambah lama perjalanan. Berarti jam 8 ditambah 4 jam. 8 ditambah 4 jam sama dengan 12 jam atau 12.00. 8 ditambah 4 jam itu menjadi pukul 12. Karena perbedaan waktu antara Jakarta dan Bali adalah 1 jam, maka Tasya dan keluarga tiba di rumah nenek pukul 12.00 ditambah 1 jam, pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Sedangkan soal terakhir yang berupa soal cerita juga, di sini ada seorang tukang bangunan akan memasang 120 keramik pada lantai sebuah masjid. Ia memerlukan waktu 3 menit untuk memasang setiap keramik dengan rapi. Saat memasang keramik, ia memerlukan waktu istirahat selama 1 jam. Jika ia mulai memasang keramik pada pukul 7, pukul berapa ia menyelesaikan pekerjaannya? Ayo kita bahas bersama. Yang pertama yang diketahui adalah banyak keramiknya ada 120 dengan waktu pemasangannya masing-masing 3 menit. Kemudian waktu istirahat ada 1 jam dan waktu mulainya pukul 7. Yang ditanyakan adalah pukul berapakah Pak Tukang menyelesaikan pekerjaannya? Kita jawab bersama. Lama pemasangan keramik, karena keramiknya itu ada 120, sedangkan satu keramik itu membutuhkan waktu 3 menit, maka 120 dikali 3 menit. Menghasilkan 360 menit. Atau kalau kita jadikan jam menjadi 6 jam. Dari mana? 360 menit kita bagi 60 menit. Menjadi 6 jam. Kemudian waktu selesai berarti waktu mulainya ditambah lama pemasangannya dan juga ditambah waktu istirahat atau lama istirahat. Tadi waktu mulai pukul berapa? Pukul 7. Lama pemasangannya 6 jam dan istirahatnya 1 jam. Dari pukul 7 ditambah 7 jam. Berarti 7 ditambah 7, maka waktu selesainya adalah 14.00. Jadi, tukang bangunan akan menyelesaikan pemasangan keramik pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Demikianlah pembahasan part 2 materi operasi hitung pada satuan waktu yang bisa Ustazah ajarkan. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum.